Seorang bisa jadi good entrepreneur, ada 3 persyaratan yang dia harus penuhi. Pertama, dia harus bisa meyakinkan, dia harus bisa memberikan kepada para pengikutnya. Kalau saya adalah perusahaannya bos, saya harus bisa meyakinkan karyawan saya bahwa saya bisa membawa Anda ke satu level yang lebih tinggi. Saya kalau pemimpin negara ini, saya bisa menjanjikan kepada rakyat saya bahwa bangsa ini saya akan bawa ke level yang lebih tinggi. Saya punya suatu grand plan, saya punya suatu visi, saya punya suatu rencana kerja yang solid. Di keluarga juga demikian. Anda sebagai kepala keluarga, Anda harus bisa meyakinkan anak-anakmu, bisa meyakinkan istrimu bahwa keluarga ini saya akan bawa level ke sini. This is the prerequisite condition untuk the first Anda menjadi good entrepreneur. Anda bisa jawab kepada karyawanmu bahwa Anda kerja sama saya, I'm the best boss. Saya bukan second best, but I'm the best. Saya bisa menjanjikan saya akan bawa Maya pada ke level kesini, ke level kesini, ke level sini. Berapa tahun saya bisa bawa ke sini? Jadi kalau Anda mau tanya, what is your grand plan Maya pada? Saya bisa jawab dengan jelas. Saya bisa meyakinkan para karyawan yang kerja sama saya, para pemegang saham yang membeli saham saya, bahwa I will bring the Mayapada to this level in this period of time. Ini pertama sebagai seorang entrepreneur. Kedua, entrepreneur berkepala harus bisa meninggalkan sebuah contoh bahwa inilah saya, bukan hanya saya bicarakan, I'm the person. Kalau saya bicara begini, I'm the person. Di diri saya Anda bisa melihat satu life testimony, kesaksian hidup. Bukan saya janji-janji, but I'm the person. Saya menentukan sesuatu, saya lah contohnya. Jadi saya meninggalkan suatu panutan, saya meninggalkan suatu model untuk para saya punya karyawan, para pengusaha bisa belajar bahwa inilah modelnya Pak Cahya. The second, you have to be capable to lay down the example. Leader tidak bisa tanpa example. Sebelum kita bicara good entrepreneur, you harus mampu mengatakan how you be a good person. Kalau you bukan good person, tidak mungkin you bisa jadi good entrepreneur. It is a fundamental thing. Ini yang kedua. Ketiga, good entrepreneur harus bisa menciptakan nilai tambah. Saya berikan perumpamaan. Kalau ada sebatang batang kayu, Anda lempar ke api, dia menjadi bahan bakar. Tapi kalau Anda ukir misalnya Anda ukir menjadi patung Buddha, Anda taruh di kelenteng, disembah orang, pada bahan bakunya sama. Waktu zaman Pak Harto, para pengusaha memotong pohon-pohon, dijual dengan gelondongan begitu, itu adalah merusak. Anda tidak pernah bisa memberikan suatu nilai tambah untuk perusahaan itu. Jadi kita sebagai good entrepreneur, kita harus bisa create value. Kalau kayu saya potong, saya jadikan mebel. Kayu saya potong, saya jadikan plywood. Kayu potong, saya berikan menjadi art. Good entrepreneur harus begitu, bisa menciptakan nilai tambah. Dan nilai tambah ini harus benefit to a lot of people. Harus menjadi suatu benefit untuk begitu banyak orang. Saya bisa dagang, jual narkotik, bisa untung besar. But you harm so many people. Anda jual kayu gelondongan, bisa untung besar, tapi Anda merugikan banyak orang. You have to create value. Suatu tadi saya berikan contoh, batang kayu, kalau di bawah tangan saya bikin itu art. Dia menjadi nilainya bisa jutaan, puluhan jutaan, mungkin miliaran. Seorang good entrepreneur, dia bisa create value untuk para pemegang sahamnya, untuk karyawannya, untuk masyarakat seluruhnya, dan menguntungkan. Jadi begini, waktu kita lulus dari universitas, banyak anak muda sekarang karena informasi yang begitu bagus, ingin selalu memberikan contoh-contoh bahwa bagaimana saya bisa kaya pada semalam, which is so dangerous dan bahaya untuk anak muda-muda. Saya punya prinsip, saya punya advice seperti ini. Waktu kita mulai dagang, mulai cari uang, pertama pikirlah suatu basic income yang bisa menghidupkan saya, yang bisa menghidupkan keluarga saya, apapun saya kerjain, halal, legal saya kerjakan. Saya tidak punya dream, saya tidak punya
angan-angan. Yang saya tahu adalah saya pulang tiap bulan, saya bisa menyangonin keluarga saya, anak-anak saya bisa hidup dengan baik, cukup makan, tidak susah, bisa mampu sekolah. But pelan-pelan, after you do so many years, dan you sudah punya tabungan, you sudah punya suatu pekerjaan mapan, then you boleh make a dream. Jangan dibalik. Maka banyak anak muda yang jatuh, begitu masuk dagang, spekulasi saham, invest yang enggak, akhirnya hilang begitu aja, terus hilang sampai dia tua, karena dia merasa disappointment, karena dia merasa frustasi, dan dia sudah tidak punya nyali lagi untuk mikir yang enggak. And my advice untuk anak muda, do your part first. You secure you punya basic income, dan itu sesuai dengan teori ekonomi. Maslow mengatakan demikian. Ya, kita belajar ekonomi, kita ngerti Maslow. Sehingga basic income ini di secure dulu. Setelah secure, if you have kelebihan, then you make it free. Jadi inilah step yang lebih safe untuk saya. Ada dua macam businessman, satu deal maker, satu bikin platform. Saya adalah orang yang membuat platform, saya bukan deal maker. Apa arti deal maker? Deal maker itu adalah saya spekulasi tanah, saya spekulasi saham, lalu saya untung, I make money. Itu deal maker. Saya tidak kerja gitu, dan saya tidak advise semua pengusaha muda mengerjakan deal maker. Build a platform. Platform harus memenuhi 3 syarat. 1, you punya suatu financial sound, keuangan yang sound. Berapa pinjaman, berapa modal yang mampu, itu dibikin sehingga apapun krisis terjadi, you are comfortable dengan financial. Kedua, you harus punya teamwork yang bagus. Kalau deal maker tidak perlu. Saya sebagai tanah, saya tidak perlu mencari tim manajemen tim yang solid, tidak perlu. Saya pilih tanah yang murah, saya beli, lalu dia naik, saya jual. You tidak perlu teamwork. Tapi kalau platform, you perlu teamwork. Teamwork ini tidak bisa di-build in one day. You perlu satu faithfulness, loyalitas, perlu ada kerjasama baik, interaksi baik, dan dia pegawai comfortable dengan saya comfortable dengan staff saya. Build the platform. Yang ketiga, you harus bisa tahu bahwa bisnis ini dia punya elasticity, ruang geraknya sampai berapa jauh. 3 hal ini yang you pegang. Saya membuat platform, saya ada 5 platform. Satu financial platform, satu ada retail platform, saya duty free yang terbesar di Indonesia, satu property platform, satu media platform, satu healthcare, saya bikin pada hospital. Tiap platform ada teamworknya, tiap platform ada finansialnya sendiri. Kalau itu mampu, dan saya lihat healthcare itu di Indonesia bisa maju, saya lihat bahwa banking itu adalah suatu jantung dari ekonomi, saya lihat duty free itu karena turis kita terus tambah, duty free itu bisa terus maju, dan saya ada ruangan untuk maju, saya memenuhi 3 syarat tadi, maka saya kerjakan. Poin saya adalah saya belajar, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Di dalam hidup ini ada 3 contoh. Kalau Anda jalan di pinggir jalan, Anda kepleset jatuh. Attitude pertama adalah Anda berdiri lagi, jalan lagi. Ini attitude